Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari virus COVID-19. Oleh karena kita belum bisa masuk seperti biasa, maka dari itu untuk sementara pembelajaran kita tetap menggunakan video pembelajaran linear ya anak-anakku. Dan pada kesempatan ini Pak Edi akan membahas tentang materi gerhana. Nah, maka dari itu anak-anakku simak baik-baik apa yang Pak Edi sampaikan ya. Gerhana adalah kejadian ataupun peristiwa yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Pertama, terkait dengan gerhana matahari. Tahukah anak-anakku, pada bulan Desember tahun 2019 lalu di Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat melihat gerhana matahari. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana gerhana matahari ini bisa terjadi? Nah, jawabannya adalah gerhana matahari ini terjadi ketika benda angkasa ataupun benda langit, yaitu ada matahari, ada bulan, ada bumi, itu berada dalam satu garis lurus. Nah, jadi di sini posisi bulan itu berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, karena posisi bulan berada di tengah, yang menyebabkan sinar matahari pada sebagian permukaan bumi pada saat itu terhalang. Nah, jadi daerah yang tidak terkena sinar matahari ini menjadi gelap, dan itulah kita sebut sebagai gerhana matahari. Nah, itu untuk gerhana matahari. Nah, selanjutnya terkait dengan macam-macam gerhana matahari. Anak-anakku, ada 3 macam gerhana matahari. Nah, yang pertama adalah gerhana matahari total. Jadi gerhana matahari total ini terjadi ketika bulan menutupi sepenuhnya cahaya dari matahari. Nah, gerhana matahari total ini dapat berlangsung 7 menit. Nah, namun rata-rata dan biasanya itu hanya sekitar 2,5 menit saja anak-anakku. Kemudian yang kedua, gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari sebagian ini terjadi ketika bulan hanya menutupi sebagian dari matahari. Nah, peristiwa ini dapat dialami oleh pengamat di bumi yang berada di daerah penumbra. Kemudian yang ketiga, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi pada saat bulan itu berada pada posisi terjauh dari bumi. Nah, jadi ketika gerhana matahari total itu terjadi, akibatnya gerhana tersebut tampak seperti cincin. Bentuk cincin ini terlihat karena bulan hanya menutupi bagian tengah dari matahari, sehingga sekeliling bagian tengah matahari itu tampak kilauan cahaya yang melingkar, sehingga disebut sebagai gerhana matahari cincin. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gerhana bulan. Apa itu gerhana bulan? Nanti akan Pak jelaskan. Tapi sebelumnya, tahukah anak-anakku, pada tanggal 17 Juli tahun 2019 lalu terjadi gerhana bulan juga. Bagaimana gerhana bulan ini terjadi? Jawabannya adalah gerhana bulan terjadi ketika posisi ketiga benda langit, yaitu yang Pak sebutkan tadi, ada matahari, ada bulan, ada bumi, itu berada dalam satu garis lurus. Pada peristiwa ini, bumi terletak di antara matahari dan bulan. Jadi seperti itu. Coba kita perhatikan. Nah, jadi di sini ada bayangan inti. Nah, bayangan inti atau bayangan umbra ini adalah bagian dari bayangan yang sangat gelap dan berada di tengah-tengah. Sedangkan bayangan kabur ataupun juga disebut bayangan sebagian atau bayangan penumbra itu agak terang. Nah, bila seluruh permukaan bulan masuk ke dalam bayangan inti atau umbra bumi ini, maka terjadilah gerhana bulan total.
Sedangkan bila hanya sebagian saja permukaan bulan yang masuk ke dalam bayangan inti dan sebagian lagi berada di dalam bayangan penumbra, maka terjadilah gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian ini terjadi sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Jadi itu untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian anak-anakku.